Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahara dari kelompok 1 Praktikum Algoritma Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas hari raya yang telah diberikan, yaitu pada nomor 3, 5, dan 10. Jadi, untuk nomor tersebut adalah yang dibuat video. Jadi, saya akan mengerjakan nomor 3 terlebih dahulu. Untuk soalnya itu sendiri, itu menentukan apakah nilai yang kita inputkan itu tuh bilangan defisien, bilangan sempurna, atau bilangan abundan. Oke, baiklah langsung aja ya kita ke pemrogramannya. Soalnya itu adalah buatlah program yang dapat mengecek apakah angka yang diinputkan oleh user adalah sebuah bilangan sempurna, bilangan defisien, atau bilangan abundan. Jadi ini gunain fungsi iteratif. Jadi kita nanti ada perulangan untuk kita menampilkan si jumlah si deret dari bilangan-bilangan itu sendiri. Nah, untuk penjelasan bilangan sempurna itu adalah bilangan bulat positif yang total angka dari pembaginya itu sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu n mod i-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan angka yang dicek. Nah, misal kita masukin 6. Lalu angka pembagi dari 6 itu ada 1, 2, dan juga 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini kalau dijumlahin hasilnya 6. Dan 6 ini sama dengan bilangan yang sudah kita input tadi. Artinya dia adalah bilangan sempurna. Nah, selanjutnya itu bilangan defisien. Jadi bilangan defisien itu total dari pembaginya itu tuh kurang dari bilangan itu sendiri. Misal kita input bilangannya itu 8, misal. Nah, 8 itu, pembagi 8 itu kan 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4 itu kalau dijumlahin kan 7. Nah, jadi 7 itu kurang dari 8. Jadi total dari pembaginya itu kurang dari bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan abundan, yaitu total dari pembagi lebih besar dari bilangan itu sendiri. Jadi dia berbeda atau berbanding terbalik sama si defisien ini. Jadi kalau dia abundan, misal kita inputnya 12. Nah, 12 itu kan 1, 2, satu, 3, 4, dan 6. Nah, jadi itu kalau dijumlahin kan 3, 4, 16 ya. Nah, 16 itu kan lebih besar dari 12 itu sendiri. Jadi dia termasuk abundan. Baik, mungkin kita langsung aja ya ke pemrograman di C++-nya sekalian penjelasannya juga. Oke. Jadi di sini, pertama-tama kita harus memasukkan terlebih dahulu untuk dari struktur umum dari C++ ini. Karena ketika kita tidak menggunakan tersebut, kita tuh nggak bisa ngelakuin statement-statement yang ada di pemrograman. Misal nih, yang pertama itu kan ada tagar dari include iStream. Nah, include sendiri itu kan artinya menginclude ya, memasukkan gitu. Kalau iStream itu adalah library atau pustaka yang ada di C++, kayak ada input dan juga outputnya. Jadi untuk menggunakan ini tuh sangat wajib karena kalau nggak pakai ini kita tuh nggak bisa menginput dan juga melihat hasil keluarannya dari pemrograman yang sudah kita lakukan. Nah, jadi untuk include iStream itu maksudnya adalah memasukkan library dari input dan juga output agar kita bisa menggunakan si out ini dan juga si in nih, si in. Oke, lalu di sini ada using namespace std. Jadi artinya em, kayak tanpa perlu apa ya, kita menggunakan std berulang-ulang gitu kalau kita mau pakai si out dan juga si in. Learn learn juga biasanya gitu. And line. Nah, jadi using namespace std itu kayak standar dari nama yang sudah kita masukkan kayak si A dan juga si in misalnya tanpa perlu menuliskan std di depannya berulang-ulang. Jadi kita cukup taruh di sini aja. Nah, oke, baik selanjutnya kita lanjut aja masuk ke statement-statement di sini. Jadi di sini adalah menggunakan fungsi iteratif ya sesuai yang di soal tadi. Jadi untuk fungsi iteratif itu sendiri dia ada perulangan di dalam pemrograman ini. Jadi setelah kita memanggil sebuah nilainya ini kita mendeklarasikan jadi apa ini kita tuh mendeklarasikan ada apa nama fungsinya itu adalah jumlah pembagi yang mana parameternya itu adalah n yang tipenya itu adalah integer. Jadi kita bisa menghitung jumlah pembagi dari si N ini gitu. Jumlah pembagi dari N. Misal kita input 6 tadi kan. Nah, 6 itu jumlah pembaginya itu ada 1, 2, 3 dan kita bisa ngitung jumlah pembagi dari si N itu. Nah, jadi intinya ini adalah nama fungsi yang nantinya itu akan dipanggil oleh si fungsi utamanya ini, in main-nya ini. Jadi kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu, menuliskan sub
fungsi dari jumlah pembagi ini agar bisa kita lakukan pada pemrograman yang fungsi utamanya ini. Jadi ini kita apa mendeklarasikan dulu lah intinya. Nah, selanjutnya itu ada integer total sama dengan nol. Jadi ini lebih ke proses juga bisa. Jadi ini bisa kita lakukan untuk total sama dengan nol itu karena kan kita mau ngitung deret dari masing-masing nilai yang sudah kita input. Misal kita hitung, kita input 6 tuh. Nah, 6 itu nantinya akan kita hitung deretnya itu ada berapa. Nah, di totalnya itulah yang akan kita lakukan gitu. Jadi misal kita coba lakukan pemrogramannya juga, kita masukin ya angka 6. Nanti kita apa buat juga gimana cara iterasinya. Oke, jadi untuk jumlah deret pembaginya itu selain angka inputan itu ada 1, 2, 3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 itu tuh menghasilkan 6. Jadi karena jumlah pembaginya itu sama dengan hasil yang sudah kita input, maka dia termasuk bilangan sempurna. Nah, ini selain angka inputannya, jadi setiap bilangan sempurna, bilangan abundan, dan juga bilangan efisien itu tuh selain angka inputan. Jadi selain angka yang kita masukin lah intinya. Jadi, yaitu sama hasilnya dengan si angka yang sudah kita input jumlahnya. Jadi, merupakan bilangan sempurna. Oke, kita coba perhatikan untuk iterasinya. Di sini kan kita in total sama dengan nol. Jadi, kita mendeklarasikan total awal itu tuh sama dengan nol dulu. Karena kalau satu, nanti ada yang kelewat gitu yang sebelum-sebelumnya. Jadi, kita baiknya itu menggunakan deklarasi jadi total sama dengan nol. Oke, untuk si out jumlah deret pembagi ini program akan menampilkan hasil dari tulisan jumlah deret pembagi selain angka inputannya di sini. Jadi dia akan menampilkan di sini kalau si out. Jadi si out itu fungsinya untuk menampilkan. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut untuk masuk ke perulangan. Jadi setelah dia menampilkan ini, kita akan langsung mulai untuk ke proses di perulangan ini. Nah, di perulangan ini dimasukin untuk inisialisasi awalnya itu dengan i tipenya adalah integer sama dengan 1. Jadi, kenapa ini mulainya dari sama dengan 1 tidak 0? Mau nyari dari jumlah pembagi dari yang nilai kita inputkan. Kalau dia 1 ya berarti dia bisa dibagi. Tapi kalau 0 itu kan pembagian itu nggak bisa kita bagi dengan 0. Jadi akan error gitu ya. Jadi kita baiknya tuh menggunakan angka 1 di sini. Tapi memang untuk 1 itu selalu digunakan sih biasanya untuk diinisialisasi apapun gitu. Tapi tergantung juga dengan program. Oke, baik setelah inisialisasi, program akan melakukan kondisi. Nah, di sini kondisi itu akan mengecek seluruh statement yang ada di tanda kurung ini. Nah, di sini kan kondisinya itu adalah selama i itu kurang dari n, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, tapi kalau tidak atau dia tidak memenuhi, artinya dia akan langsung ke tanda yang setelah tutup kurung ini dan dia langsung ke i plus plus lagi. Tapi kalau i plus plusnya juga nggak memenuhi, maka dia akan ke return si total ini. Jadi programnya itu langsung akan dia apa mengirim mengirimkan keluar dari fungsinya itu. Jadi fungsinya itu akan langsung selesai di sini dan dia langsung akan kembali ke fungsi main. Jadi gitu. Return total ya artinya. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ya di sini. Nah, ini kan inisialisasi i sama dengan 1. Selama 1 itu kurang dari 6, kita input n-nya itu kan 6 ya. Selama 1 itu kurang dari 6, maka kita akan menjalankan ini. Nah, di sini kita cek juga. Jika 6 itu sisa hasil bagi dengan 1 sama dengan 0, iya kan? Maka dia akan ke sini juga. Jadi setiap dia memenuhi kondisi iya atau tidak, jadi setiap dia memenuhi kondisi iya, maka dia akan masuk ke tanda kurung kurawal buka. Tapi kalau tidak, berarti dia akan keluar. Jadi apa setelah tanda kurung tutup kurawal ini gitu. Oke, ini kan masuk ya. 6 itu mod 1 sama dengan 0. Sisa hasil bagi 6 dengan 1 itu kan 0. Jadi, kita lanjut aja untuk ngecetak I. Jadi, I-nya itu kan 1. Nah, di sini. I-nya itu, nah, dicetak di sini. Nggak bisa ya. Jadi, I-nya itu dicetak di sini. Kalau
if ini memenuhi gitu. Jadi pernyataannya ini kan memenuhi tadi. Jadi dia akan langsung cetak si I. Nah, lanjut untuk mencetak si total sama dengan I. Jadi totalnya itu kan tadi nol ya. Jadi nol ditambah dengan satu, artinya satu gitu hasilnya. Nah, selanjutnya kita cek lagi di kondisi ini jika satu itu tidak sama dengan 3, 6 dibagi 2 kan 3, maka dia cetak tambah. Nah, karena kebetulan ini memenuhi semua, maka dia akan cetak tambah. Nah, jadi di sinilah nih akan berjalannya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke I++, karena setelah dia inisialisasi, habis itu kondisi, setelah itu dia akan ke I++. Jadi kalau dia programnya ini memenuhi, maka dia akan lanjut aja ke I++ atau perubahan nilainya. Maka I yang sekarang dari yang awalnya itu satu, sekarang menjadi dua karena I++ artinya satu ditambah dengan satu. Nah, selanjutnya, selama 2 itu kurang dari 6 maka kita akan menjalankan ini. 6 mod 2 itu sama dengan 0 enggak? Iya kan? Karena 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 tanpa sisa. Jadi, kita akan menjalankan statement yang ini setelah program yang if ini memenuhi kondisinya. Oke, berarti kita cetak dua, ya kan? Karena tadi memenuhi, I-nya tadi kan dua. Jadi kita cetak dua di sini dan ngelakuin proses si total sama plus sama dengan. Jadi artinya itu total sama dengan total ditambah dengan I. Total tadi 0, 0 ditambah 2 artinya 2. Berarti ini kita cetak 2. Nah, kita masuk lagi di kondisi ini. Apakah 2 itu tidak sama dengan 3? Iya kan, tidak sama kan 2 itu dengan 3, maka kita akan cetak plus lagi di sini. Jadi, plusnya ditulis di sini. Nah, soalnya kita lanjut aja ke I plus plus lagi, karena kita sudah ngecek di bagian terakhir ini. Jadi, kita lanjut aja ke I plus plus lagi. Di I plus plus ini berarti sekarang I-nya adalah 3, karena tadi adalah 2, yaitu 2 ditambah dengan I, ya, 2 ditambah dengan 1 artinya adalah 3. Oke, sekarang kita cek di sini. Apakah 3 itu kurang dari 6? Iya kan? Karena 3, ya, karena 3 itu kurang dari 6, maka kita akan mulai untuk proses di sini. Nah, jika 6 itu mod 3 sama dengan 0, 2 kan? 2 itu sisa hasil, 6 itu dibagi dengan 3, sisa hasil baginya adalah 0, karena 6 dibagi 2 itu habis. 6 dibagi 3 itu 2 dan habis, tidak ada sisa. Nah, jadi kita akan cetak di sini adalah 3. Nah, setelah itu kita masuk ke proses si total sama dengan 0 ditambah dengan 3. Udah kita tulis di sini 3. Lalu kita cek kondisi. Nah, di kondisi ini, apakah 3 tidak sama dengan 2? Iya kan? Karena 6 dibagi, bentar. 3 tidak sama dengan 3. Ini kan 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, 3 itu kan sama dengan 3. Nah, artinya dia nggak bakalan cetak plus lagi di sebelah 3. Karena yang pernyataan kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Karena kan 3 itu sama dengan 3 harusnya. Tapi di kondisi ini harus 3 tidak sama dengan 3. Nah, itu salah kan? Artinya dia nggak bakal cetak si plus. Jadi dia langsung keluar di sini. Dan eh, kita ngecek lagi si I plus plusnya. Nah, di I plus plus ini berarti sekarang 4 kan? Apakah 4 itu kurang dari sama dengan sama dengan 6 gitu. Jadi, enggak deh, ini kan udah nggak terpenuhi lagi ya. Berarti dia langsung keluar di sini dan dan lanjut untuk kita ngecetak si return total ini karena dia nggak terpenuhi lagi gitu. Oke. Oke, di sini untuk return untuk si return total itu artinya dia akan arti dari si return total ini dia akan mengembalikan nilai totalnya itu ke bagian program si fungsi main ini. Jadi total yang ini dia akan langsung untuk mengembalikan nilai di ke bagian program fungsi ini yang memanggil fungsi. Nah, karena yang memanggil fungsi total itu ada di fungsi main, jadi dia akan mengembalikan si nih total. Mengembalikan fungsinya itu. Oke. Jadi intinya si return total ini dia akan dikirim keluar dari fungsi gitu, dari fungsinya. Jadi fungsinya itu langsung selesai di sini aja gitu.
Oke, selanjutnya kita lanjut. Jadi yang ini, yang apa, fungsi jumlah pembagi ini itu artinya kita cuma ngitung dari deretnya aja, deret dari jumlah pembaginya. Nah, untuk ini nanti kita akan menjalankannya itu di in main-nya, di fungsi utamanya. Oke, jadi intinya tuh fungsi si jumlah pembagi itu dijalankan dan dia ngehasilin totalnya kan. Nih, totalnya ini. Nah, lalu si nilai dari nilai total ini dia akan ngirim nilai itu keluar keluar program ini. Dan nilainya itu nanti akan disimpan di variabel hasil. Nih, di variabel hasil ini. Karena dia tadi kan manggil si jumlah pembagiannya. Jadi akan disimpan di variabel hasilnya gitu. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut aja ke si habis dia return total kan dia keluar dari fungsinya. Kita berarti lanjut ke in main. Nah, di sinilah fungsi utamanya itu berjalan. Jadi dia kan mau dijalannya itu dari sini gitu. Nah, jadi untuk in main yaitu fungsi utamanya dijalankannya dari sini. Oke, untuk tanda kurung kurawal itu kita akan setelah kurung kurawal pastinya kita akan mendeklarasikan variabel ya. Oke, jadi untuk di fungsi utama, pastinya kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Untuk variabel yang digunakan itu n, yaitu sebagai tampungan dari masukan angka. Nanti program itu akan membacanya sebagai n. Jadi ketika kita masukin angka 6 tuh misalnya, nah 6 itu akan disimpan di variabel si n ini gitu. Oke, selanjutnya itu tipenya adalah integer karena kalau kita bilangan yang koma-koma itu nanti akan susah mungkin ya. Jadi kita lebih mudah aja untuk bilangan bulat karena defisien, sempurna dan juga abundan itu bilangan bulat positif kan. Jadi ya udah kita menggunakan integer aja. Oke, jadi setelah itu adalah out masukkan angka. Nah, jadi artinya ini program akan menampilkan teks masukkan angka yang mana memerintahkan kita untuk memasukkan nilainya atau memasukkan n tersebut. Oke, jadi setelah program akan menampilkan tulisan ini, lalu program akan membaca inputan atau nilai n yang sudah kita masukin tadi. Jadi program membacanya itu sebagai nilai n. Selanjutnya itu adalah proses di hasil sama dengan jumlah pembagi N. Jadi ini memanggil si fungsi jumlah pembagi tadi untuk kita melakukan hasilnya. Totalnya tadi kan dikirim gitu ya ke variabel hasil. Gini diubah ke variabel hasil. Jadi untuk tipenya itu adalah integer. Bisa aja kita tuh ngedeklarasiin hasilnya di sini, cuma biar lebih enak dilihat dan kita tuh bisa tahu langkah-langkahnya, kita bisa deklarasiin di sini. Oke, selanjutnya itu adalah si out sama dengan ini setelah hasil gitu. Setelah totalnya tadi kan jumlah pembagi tadi ini yang ini. Jadi programnya itu akan mencetak sama dengan ini setelah di deret ini setelah hasil atau total yang tadi gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke kondisi untuk menentukan dia itu bilangan apa. Oke, di sini untuk kondisi yang pertama, jika hasilnya itu sama dengan n, maka dia termasuk bilangan sempurna. Oke, karena 6 tadi kan sama dengan jumlah deret pembaginya atau jumlah dari 1, 2, 3 ini kan 6. Jadi dia termasuk bilangan sempurna. Oke, jadi ini adalah sama ya, karena hasilnya itu sama dengan n. Nah, lalu jika tidak, maka berarti hasilnya itu kurang dari N. Nah, kalau dia hasilnya itu kurang dari N, maka dia termasuk bilangan defisien. Nah, lalu kalau tidak lagi, ya udah berarti hasilnya itu lebih dari N kan, tapi nggak usah kita tulis karena pasti pasti yang paling akhir itu adalah jawabannya gitu. Jadi untuk yang akhir itu berarti dia termasuk bilangan abundan alias hasilnya itu lebih besar dari N. Oke, coba kita inputkan dari masing-masing nilai bilangan defisien dan juga bilangan abundan ini. Oke, coba ya. Oke, kita share screen dulu bentar. Oke, misal kita input angka untuk bilangan defisien, karena tadi sudah saya sebutkan di awal, defisien itu 8. Nah, tar- nah, karena defisien itu kan hasilnya itu kurang dari N atau
nilai yang ini tuh kurang dari 8. Nah, ini kan 3 ditambah 4 7 ya. Nah, 7 itu kan kurang dari 8, makanya dia termasuk di bilangan defisien gitu. Oke, selanjutnya itu adalah bilangan abundan. Abundan, oke. Oke. Saya share screen dulu ya. Oke, di sini kita masukin angkanya adalah 12 coba. Nih, jadi untuk hasilnya itu adalah bilangan abundan karena nilai dari deret jumlah pembagi ini kalau dihasilkan kan 16. Nah, 16 itu kan lebih besar dari nilai yang sudah kita input atau lebih besar dari N-nya. Jadi dia termasuk bilangan abundan. Oke, mungkin untuk penjelasannya terkait dari program ini segitu aja. Kita lanjut aja ke flowchart kali ya, biar kita bisa melihat bagannya itu gimana. Oke, mungkin itu aja ya untuk running dan juga pemrograman serta penjelasan dari pemrograman ini tuh gimana. Oke, kita lanjut ke flowchart. Untuk nomor 3 ini, di sini kan ada fungsi jumlah pembagi dan juga fungsi main atau fungsi utamanya. Jadi di sini kita bedakan aja untuk flowchartnya, karena biar kita tahu nanti alur di fungsi main dan juga fungsi jumlah pembagi itu tuh gimana. Nah, jadi untuk yang pertama, pastinya itu kita mulai dulu ya dengan menggunakan tanda terminator atau bentuknya itu oval. Nah, selanjutnya tanda panahnya bergerak ke sini, artinya dia masuk ke di total sama dengan nol. Ini artinya dia akan masuk ke proses yang mendeklarasikan itu totalnya itu sama dengan nol. Nilai awal, kita setting nilai awal total itu sama dengan nol dengan menggunakan tanda persegi panjang atau simbolnya itu persegi panjang yang menandakan itu adalah proses. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke perulangan. Di sini nggak usah cetak ini ya. Lanjut aja di sini kita masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini inisialisasinya itu adalah 1 sampai dengan n-1. Kenapa n-1? Karena kan dia nggak sampai n. Kalau dia I kurang dari sama dengan N baru dia N aja, to N. Tapi kalau N-1 itu artinya N-nya itu nggak masuk gitu. Oke, jadi di sini kalau perulangannya itu benar atau memenuhi si kondisinya, maka dia akan langsung ke pernyataan if. Nah, di kondisi if ini dicek apakah n mod i itu sama dengan nol. Apakah sisa hasil bagi n dengan i itu menghasilkan nol. Kalau iya, maka dia cetak i. Tapi kalau dia salah, maka dia akan ke return total. Dia akan langsung mendapatkan totalnya dan langsung untuk ke in main-nya gitu ya. Oke, di sini kalau dia benar kan dia akan cetak si I dengan menggunakan jejer genjang atau proses atau output ya. Si outnya ini kan. Nah, tapi kalau dia dia ini apa? Melakukan kondisi, maka dia akan menggunakan si belah ketupat. Biasanya di sini kan I. Nah, di sini habis I itu ada total plus sama dengan I. Jadi di sini melakukan suatu prosesnya. Nah, di proses ini setelah dia seproses, maka dia akan menjalankan pernyataan kondisi. Nah, di pernyataan kondisi ini adalah jika I-nya itu tidak sama dengan N dibagi 2, nih, maka kalau dia benar, maka dia akan cetak plus. Kayak tadi, misal 6. Nah, 1 itu kan tidak sama dengan 3, 6 dibagi 2. Maka dia langsung akan ngecetak plus karena dia pernyataannya terpenuhi. Tapi kalau tidak, maka dia akan nge-return total. Gitu. Dan program di fungsi jumlah pembagi itu akan selesai. Nah, di sini kan dia setelah cetak plus, maka dia akan lanjut untuk ke perubahan nilai alias dia ke I plus plusnya. Nah, di I plus plus, maka nilainya itu akan terus bertambah di perulangan ini. Jadi di perulangan ini dicek terus kan I-nya nambah tuh. Kalau benar ya udah berarti dia cetak si ini. Tapi kalau nilainya itu salah, dia di sini perulangannya itu salah, maka dia langsung ke returns total gitu. Oke, mungkin itu aja untuk yang ini apa, fungsi jumlah pembagi. Setelah itu kita ke fungsi main. Nah, di fungsi main itu untuk simbolnya itu mungkin sama-sama semua ya. Jadi dia menggunakan persegi panjang, terus oh di sini nggak ada, oh ada. Nah, di sini menggunakan jejer genjang, belah ketupat, dan terminator.
Oke, untuk yang pertama pastinya kita mulai dulu. Nah, jadi ketika programnya itu dijalankan ya dia mulai kan. Nah, habis itu kita disuruh program untuk memasukkan angka yang mana disimpannya itu di variabel n. Oke, jadi setelah kita memasukkan angkanya itu, kita melakukan si proses. Nah, di proses ini untuk hasilnya itu sama dengan jumlah pembagi n. Jadi dia akan memanggil si fungsi jumlah pembagi ini sebagai hasil atau totalnya tadi kan. Lalu setelah itu dia akan cetak sama dengan ini yang diikuti dengan hasilnya tadi. Jadi setelah ada hasil, nah yang ini apa setelah ada total atau hasil tadi dia akan cetak sama dengan itu. Nah, setelah itu program akan mulai untuk ngecek kondisi setiap bilangannya itu termasuk bilangan apa. Oke, jadi setelah ini kan nih, berarti dia langsung cetak kondisi. Nah, di mana jika hasilnya itu sama dengan N, kalau benar dia cetak bilangan sempurna. Tapi kalau salah, maka dia akan ke hasil kurang dari N, alias dia akan ngecek kondisi lagi. Jadi di dalam ini banyak kondisinya atau statement kondisinya itu tidak lebih dari satu. Jadi kalau salah, dia akan cek kondisi lagi apakah hasilnya itu kurang dari N. Kalau iya, berarti ya dia adalah bilangan defisien. Nah, tapi kalau tidak, dia langsung menyatakan itu adalah bilangan abundan karena yang ini tidak terpenuhi, apalagi ini tidak terpenuhi. Jadi dia langsung langsung aja untuk ngebilang bahwa itu adalah bilangan abundan. Setelah itu program akan selesai di sini. Oke. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan di programnya, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.